Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, nikmat, kesempatan, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran atau materi MPLS melalui daring Wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku semuanya, karena situasi yang dalam keadaan pandemik ini, yang seharusnya kita rencanakan kita melalui pembelajaran tatap muka, tapi ternyata kita MPLS kali ini masih menggunakan daring dalam jaringan. Anak-anakku, agar kondisi yang sekarang ini berakhir, marilah kita selalu menjaga protokol kesehatan agar Corona 19 bisa berakhir. Dengan berakhirnya Corona, insya Allah kita akan melakukan kegiatan seperti dahulu 1,5 tahun yang lalu. Sekolah dengan nyaman, bergaul dengan teman-teman dengan senang, karena tidak ada batas. Kenapa? Karena tidak ada wabah penyakit. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri. Ibu bernama Ibu Kiswati Rahayu Winarni, pengampu PPKN di SMA 2 Meranggen, yang pada kegiatan MPLS kali ini akan memberikan materi Wawasan Wiyata Mandala. Mari anak-anakku perhatikan apa itu Wawasan Wiyata Mandala melalui slide ini. Definisi Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah pandangan atau tinjauan. Wiyata adalah pengajaran atau pendidikan. Sedangkan mandala adalah kawasan atau lingkungan atau bulatan. Sehingga apabila kita gabung, Wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi sekolah ini atau sekolah itu adalah tempat untuk mengenyam ilmu, yaitu pendidikan. Urgensi Wawasan Wiyata Mandala untuk mewujudkan kondisi yang tentram dan nyaman selama KPM, seluruh warga sekolah membutuhkan satu pandangan yang sama mengenai keberadaan sekolah atau eksistensi sekolah sebagai kesatuan. Inilah yang kita sebut Wawasan Wiyata Mandala. Bagaimana prinsipnya Wawasan Wiyata Mandala agar kita tadi dapat mewujudkannya? Suasana yang nyaman tadi, yaitu pertama, sekolah merupakan Wiyata Mandala, lingkungan pendidikan. Jadi di sekolah ini hanya melaksanakan kegiatan yang berbau pendidikan saja. Misalnya kok ada pameran, ya pameran pendidikan. Misalnya ada basar, ya mendidik anak untuk bisa entrepreneur, menyangkut pelajaran ekonomi dan sebagainya. Itu atau wujud nyata agar bisa praktek misal. Tapi intinya sekolah itu adalah lingkungan pendidikan. Maka di sekolah pun kita, penampilan kita karena di lingkungan mendidik, maka tampilan kita juga yang baik. Contoh, di sekolah tidak boleh memakai sendal, rambut juga tidak gondrong, berpakaian harus rapi agar terjadi tidak ada perbedaan di antara murid-murid, baik yang kaya maupun kurang berada atau kurang yang diinginkan begitu. Maka kita menggunakan seragam sekolah apabila kita sekolah tatap muka. Tetapi apabila kita melalui daring, nanti dalam pembelajaran daring, penampilan anak-anak juga harus sebagai anak yang berpendidikan,
anak-anak yang dididik harus berpakaian rapi pada waktu daring. Tidak kok pakai sarung, kemudian pakai singlet tok. Itu namanya tidak mendidik atau tidak berpendidikan. Oleh karena itu, seandainya dalam suasana daring pun kita harus berpenampilan seorang yang berpendidikan itu tahu, bisa menempatkan diri, tahu situasi dan kondisi di mana saya berada. Sehingga tahu, oh nek sekolah meskipun daring, ya berarti berpakaian sopan, sesuai dengan pakaian yang rapi dan sopan. Oh saya di pasar, berarti pakaiannya juga pakaian ke pasar. Tidak kok pakai singlet, pakai celana yang pendek sekali. Di mana itu kita memakai pakaian singlet? Di rumah, di kamar. Pada waktu kita dalam keadaan gerah dan sebagainya, kita boleh di kamar atau di rumah yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena apabila kita berpenampilan seperti itu, itu kurang sopan dilihat orang. Contohnya itu anak-anakku. Kemudian yang kedua, prinsipnya pemenang dan tanggung jawab dalam wawasan Wiyata Mandala penuh tanggung jawabnya oleh kepala sekolah. Mengapa demikian? Ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, yang pertama kali ada yang misalnya ada kebijakan baru, kemudian ada sesuatu masalah, itu kepala sekolah harus tahu. Jadi apabila kita tahu ada sesuatu yang kurang baik, kurang nyaman, ya hendaknya kepala sekolah perso. Dan seandainya ada masalah-masalah, itu yang dimintai klarifikasi juga pertama kali kepala sekolah. Misalnya ada perkelahian, ada sesuatu yang menyebabkan masyarakat itu terganggu, ada sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk misalnya ada pencurian dan sebagainya, yang dimintai klarifikasi pertama sekali adalah kepala sekolah. Oleh karena itu dikatakan wewenang dan tanggung jawab penuh adalah kepala sekolah. Kemudian berikutnya, kerjasama antara guru dan orang tua murid. Prinsipnya harus ada kerjasama antara guru dan orang tua murid. Agar pembelajaran bisa berjalan lancar, agar anak-anak bisa berjalan dengan mengikuti pendidikan dengan nyaman, ada kerjasama antara guru dan orang tua. Misalnya apa anak-anakku, seandainya ada seorang siswa yang tidak sesuai atau tidak sama dengan teman-temannya, tidak pernah ikut daring, atau dia kurang sopan, itu karena anak-anak SMA masih dianggap belum dewasa, maka orang tua harus tahu. Karena apa? Tidak sepenuhnya pendidikan itu yang bertanggung jawab adalah sekolah. Tapi juga untuk mendidik anak yang baik sesuai dengan keinginan orang tua, itu orang tua juga ikut andil di dalamnya. Meskipun di sekolah juga lama, kalau tatap muka kita bisa di sekolah itu 6 jam. Juga lama. Nah, karena hanya 6 jam itulah guru bertanggung jawab, tetapi yang banyak juga adalah orang tua. Oleh karena itu orang tua dan guru harus kerjasama. Tapi sebaliknya di zaman sekarang, karena anak itu mungkin terlalu manja, kadang orang tua takut. Sehingga pada waktu gurunya ada masalah dengan anak, salah satu anak misalnya kurang sopan atau sering bolos, kemudian orang oleh BK disarankan untuk sudah dibimbing oleh BK tidak bisa, maka orang tua harus datang ke sekolah untuk diberi untuk mempertanggungjawabkan atau agar bisa kerjasama. Nah, tapi kadang orang tua malah wangi anak, jangan seperti itu. Karena apa? Anak itu menurut saya adalah aset untuk orang tua. Oleh karena itu pada waktu di sekolah, selain sekolah bertanggung jawab, orang tua juga harus bertanggung jawab. Kenapa aset? Pada waktu orang tua, anak-anak
yang akan bisa membantu kita. Membantu dalam bentuk apapun. Dan oleh karena itu, anak pun juga harus tahu diri menggunakan fasilitas yang diberikan orang tua saat ini dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti terus orang tua nunggu besok orang tua anakku gini, enggak. Tapi karena itu memang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, harus ada kerjasama yang baik. Oleh karena itu, sekolah pun harus bekerja sama, tidak hanya dengan siswa, tapi juga dengan orang tua murid. Kemudian warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Agar terjadi suasana yang nyaman tadi, maka mestinya seseorang itu kan senang dengan sesuatu hal yang baik-baik. Kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, hati kita sudah tidak nyaman kan? Oleh karena itu, citra harus kita pegang teguh. Martabat kita harus kita junjung tinggi. Mengapa? Warga sekolah juga harus menjunjung tinggi martabat. Karena sekolah ini milik. Tidak hanya milik guru, tidak hanya milik kepala sekolah, meskipun bertanggung jawab, tidak hanya milik siswa, tapi sekolah ini adalah milik warga sekolah. Oleh karena itu, citra sekolah yang bertanggung jawab juga semua warga sekolah. Tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semuanya. Oleh karena itu, anak-anakku, jagalah citra sekolah nanti kalau sudah di SMA 2 Meranggen dengan berpenampilan sopan, santun, berpakaian yang sopan, apabila di luar bertingkah laku yang sopan, agar nanti masyarakat itu percaya pada kita. Oh, SMA 2 Meranggen sekolah yang baik. Ini juga tergantung pada kita, anak-anakku semuanya. Martabat kita juga ditentukan oleh sikap dan perilaku kita. Sekolah dengan citra yang baik juga ditentukan oleh martabat kita, baik di luar maupun di dalam sekolah. Dan nanti makanya anak-anakku, apabila kalian nanti kurang sopan atau kurang pas pada waktu di sekolah, nanti akan guru seandainya ditegur tidak boleh marah. Karena apa? Karena kita harus bekerja sama, guru bertanggung jawab terhadap pendidikan kalian, sehingga guru jangan takut, malah tidak cuek, lah anak wong jangan gitu. Justru guru-guru nanti yang peduli terhadap kalian itu adalah guru-guru yang bertanggung jawab. Karena betul-betul ada kerjasama anak-anakku dengan kalian di kemudian hari. Karena apa? Besok itu kalian harus terjun di masyarakat. Tidak hanya di sekolah ini hanya 3 tahun. Kemudian sikap perilakumu selama dididik di sini kalau nanti semakin baik, berarti nanti kamu juga akan dihargai di luar. Prestasimu nanti setelah dari sini semakin baik, kamu juga akan mempunyai karir yang bagus di mana saja belajar. Kemudian karaktermu bagus, semakin bagus juga nanti akan dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain. Begitu anak-anakku. Oleh karena citra itu sangat penting bagi kita. Martabat itu sangat penting bagi kita semuanya. Jadi martabat kita makanya harus kita junjung tinggi. Agar selain sekolah, kalau kalian bersikap berperilaku baik, orang tuamu juga akan dihormati oleh orang lain. Oh, putrane Pak Ek, oh putrane Bu Ek, kok sopan banget, sekolah di mana ya? Cah kuwi mau sing kongkong-kongkong ning kono kok sopan-sopan banget, putrane sapa ya? Oh, putrane Pak Y, sekolah ning ndi? Oh, itulah citra. Kemudian sekolah sebagai wiyata mandala harus mampu bertumbuh kepada masyarakat sekitarnya. Agar terciptakan suasana yang kita inginkan tadi anak-anak semuanya, untuk menjadi masyarakat atau suasana yang tentram dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar, maka kita harus juga baik terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar kita harus kita perhatikan juga. Oleh karena itu, kita
juga tidak boleh mengganggu. Misalnya ada kegiatan, seharusnya masyarakat sekitar juga tahu. Kita masyarakat sekitar kita siapa? Karena kita jauh dengan penduduk, dibatasi dengan kebun untuk belakang, kemudian samping jalan raya yang paling dekat berbatasan dengan tembok itu SMP 3 Meranggen, maka SMA 2 Meranggen juga baik, berhubungan yang harmonis dengan lingkungan kampus terpadu namanya. Tidak hanya SMP tapi juga SD 6 dan TK. Agar apa? Suasana nyaman terjadi. Ada tegur sapa, ada kegiatan-kegiatan bersama, sehingga kita nanti akan bisa bergaul dengan baik, anak-anakku. Berikutnya, peran siswa dalam Wiyata Mandala. Bagaimana peran kita dalam mewujudkan Wiyata Mandala? Yang pertama, kita berperan aktif dalam kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Apa saja? Banyak, anak-anakku semuanya. Nanti di sekolah itu tidak hanya KBM melulu kalau sudah tatap muka. Dan apabila kalian nanti masih daring, semoga tidak ya Allah, semoga corona segera diangkat sehingga kita bertatap muka ya Allah. Itu kita nanti akan tidak hanya belajar, nanti ada kegiatan-kegiatan di luar pendidikan yang namanya ekskul, kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan bakat minat kalian. Jadi selain ditempa dengan ilmu untuk kemajuan karir pendidikan, tapi juga minat bakat kalian akan dipupuk di sekolah ini. Nanti kalian akan memilih sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan gunakan kesempatan anak-anakku semuanya, yang suka tari nanti ada guru tari, yang suka bola pingpong nanti juga ada ekstra. Kemudian bola basket, voli maupun band, kegiatan seni, teater dan semuanya ada. Futsal pun juga ada eksklusif. Jadi nanti di sini gunakan sebaik-baiknya anak-anakku untuk berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Yang suka dalam baris berbaris, kemudian suka dalam kesehatan, ikuti PMR, ikuti Paskibra. Dan alhamdulillah PMR, Paskibra dan kegiatan yang lainnya di SMA 2 Meranggen, karena memang betul-betul diperhatikan, kita sering mendapat kejuaraan. Jadi anak-anakku berbangga sekali kalian bisa masuk di sekolah ini. Tadi mohon maaf belum saya ucapkan selamat. Selamat ya pada kalian yang sudah diterima di SMA 2 Meranggen. Tapi kalian harus tetap tadi belajar yang baik dan gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya di SMA 2 Meranggen, maaf, agar kalian bisa besok di kemudian hari bisa menjadi manusia yang berguna di mana saja, baik di rumah, di keluarga, atau di mana saja kalian berada, baik terhadap nusa dan bangsa juga. Anak-anakku, berikutnya adalah peran berikutnya, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru maupun kepala sekolah. Karena kalian itu termasuk warga yang bertanggung jawab terhadap lingkungan kita agar nyaman dan tentram, maka kalian harus melaporkan segala sesuatu, terutama baik yang untuk kemajuan maupun hal-hal yang mengganggu sekolah kita terhadap guru maupun kepala sekolah. Dan kepala sekolah harus tahu nanti, karena apa? Karena nanti yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Jadi anak-anakku mohon partisipasinya untuk nama baik SMA 2 Meranggen terhadap gangguan yang ada maupun gejala-gejala yang kurang baik, kalian harus melaporkannya agar citra sekolah tidak menjadi buruk. Kemudian berikutnya, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Agar terjadi kekondusifan sesuai dengan urgensi Wiyata Mandala tadi, tercipta suasana nyaman, tentram dalam KBM, maka kalian semuanya, warga sekolah semuanya,
harus mematuhi tata tertib di sekolah. Misal, meskipun saat ini kita masih pembelajaran daring, kita pun harus sesuai jam pembelajaran daring, jadwal sudah ada. Bukan berarti kemudian pandemik ini meskipun kita tidak tatap muka, misalnya, semoga kita tetap tatap muka, itu kita seenaknya sendiri. Tidak sesuai jam, kemudian kita buka, tidak membuka, kita tidak mengikuti, tidak. Nanti di sini semua guru maupun siswa akan selalu aktif dalam pembelajaran daring karena ada rambu-rambu yang harus diakui, harus diikuti, harus dipatuhi. Misal, nanti ada jam berapa kita harus mulai, kemudian setelah itu kita harus presensi, kemudian guru yang mengajar harus melaporkan, kemudian juga melaporkan presensi. Jadi pada anak-anak nanti yang tidak mematuhinya, nanti akhir di kemudian hari atau di tahun pembelajaran nanti yang akan menerima akibatnya. Di awal nanti kalian akan di home visit mungkin, atau mungkin orang tuanya dipanggil. Itu kan sudah menyusahkan orang tua kalian. Kalau bisa menjadi anak yang membahagiakan orang tuanya. Salah satunya bagaimana? Ya, memenuhi sesuai aturan yang berlaku. Kalau kita sudah memenuhi sesuai aturan, itu insya Allah tidak akan ada aral melintang dalam melakukan suatu kegiatan apapun. Misal, sekolah, ya sesuai sekolah, berangkat, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik. Baju juga sesuai aturan pada waktu tatap muka. Tidak akan ada masalah anak-anakku. Masuk sesuai aturan, libur ya libur, kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga dengan warga yang lain, guru mengajar ya jam mengajar. Kemudian sikap perilakunya di sekolah juga harus dijaga sesuai dengan aturan yang ada di SMA 2 Meranggen. Peran siswa dalam Wiyata Mandala berikutnya adalah memanfaatkan dan menjaga fasilitas belajar yang tersedia dengan seoptimal mungkin. Tadi agar tidak ada masalah, agar suasana nyaman, tentram, harmonis, maka kita pun menjaga fasilitas belajar yang ada agar bisa digunakan. Misalnya komputer di lab komputer, kita misalnya pembelajaran sudah tatap muka, kadang guru, mari kita belajar di laboratorium IT, kita punya beberapa laboratorium IT untuk bahan pelajaran PPKN, kita di situ, ya gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan pembelajaran itu. Jangan kalian menggunakan mengutak-utik sehingga akan terjadi trouble. Nah, itu fasilitas belajar yang harus kita jaga. Agar apa? Bisa digunakan berikutnya. Jadi sekolah biar tidak mengganti, tidak memberi yang baru sehingga fasilitas atau dana-dana yang tersedia bisa digunakan yang lain. Berikutnya, mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Di depan sudah saya katakan ya anak-anakku semuanya, yaitu ekstrakurikuler. Lah, di sini mengikuti kegiatan kokurikuler itu apa? Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan selama belajar di sekolah. Ya, jadi misalnya daring, kita pun kokurikulernya jam berapa? Ya sesuai jadwal. Misalnya, jadwal yang berlaku untuk pembelajaran daring pada waktu kita belum tatap muka, jam 8 misalnya, hari Selasa sampai dengan hari Kamis, kemudian selesai jam 12, ya itu kita ikuti jam 8 sampai 12, itulah jam kokurikuler. Lah kapan ekstrakurikuler? Yaitu kegiatan setelah kegiatan belajar mengajar setelah jam yang telah ditentukan kami. Tergantung, misalnya untuk kelas 10 harus mengikuti, ini wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Diikuti kapan? Jam misalnya pada waktu tatap muka, daring jam 2 sampai jam 3. Itu kamu harus ikut ekstrakurikuler untuk kelas 10 untuk kalian siswa baru. Dan ini
harus anak-anakku, karena presensinya akan diperhitungkan. Daripada kalian nanti ngulang, ikuti, karena tadi yang peran siswa yang sebelumnya itu kalian harus aktif dalam kegiatan, mematuhi peraturan, sehingga untuk mendukung kenyamanan, ketentraman warga sekolah, orang tua kalian termasuk, itu ikuti aja biar orang tua juga tidak dipanggil ke sekolah dan kalian pun akan nyaman. Kemudian berikutnya, memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kalian adalah siswa yang harus belajar, gunakan untuk meraih cita-citamu. Besok setelah lulus SMA, kamu akan menunjukkan harus belajar apa. Kemudian kalian harus hidup dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian besok kalian akan menjadi orang tua, bekal kalian adalah belajar. Karena tanpa belajar untuk menuntut ilmu sekarang ini, besok kalian tidak bisa untuk menunjukkan. Karena untuk di tidak SMA, untuk kehidupan di Indonesia, itu pendidikan sangat penting. Karena apa? Untuk bisa menjadi seorang pegawai, misalnya ASN begitu, harus tes. Dan itu adalah ilmu-ilmu yang sudah kamu pelajari selama di sekolah maupun di selama perkuliahan. Sehingga gunakan waktu agar kehidupanmu lebih baik. Apalagi dengan pelajaran ibu, nanti ada sistem mobilitas sosial terbuka. Apa itu anak-anakku? Setiap siswa harus mampu mempunyai kegiatan yang sama untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Jadi kalian diberi kesempatan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Semuanya diberi kesempatan. Jadi yang sekarang bapaknya sudah dosen, kalau bisa belajar yang semaksimal mungkin, besok bisa menjadi direktur. Yang sekarang bapaknya menjadi guru, kalian besok semoga bisa menjadi kepala sekolah. Ini karena harus bisa kalian bisa mengubah status dan kehidupan. Itu namanya sistem mobilitas sosial terbuka. Kalian harus bebas atau bisa melakukan, bisa mengubah status dan keadaanmu ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gitu. Ya. Kemudian makna wawasan Wiyata Mandala, anak-anakku, yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan lengkap. Sudah tahu ya tadi, di sekolah ini lengkap semuanya, insya Allah. Lapangan ada untuk bisa ekstrakurikuler apapun nanti kalau tatap muka. Makanya mari kita selalu berdoa, ya Allah, semoga segera pembelajaran tatap muka, ya Allah, segera corona diangkat, ya Allah. Tanpa doa saya kira juga kurang ya. Oleh karena itu biar segera diangkat. Doa kita selain menjaga prokes, juga doa yang kentang namanya anak-anakku ya, agar kita bisa bertatap muka dengan teman-teman kita. Berikutnya, tersedianya tenaga edukatif yang berkepribadian baik, terampil, serta berwawasan luas. SMA 2 Merangkin semuanya begitu anak-anakku, didukung oleh semuanya, karena semua guru, tenaga kependidikan di sini maupun tenaga non kependidikannya semuanya sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk bisa menjadi guru maupun menjadi tenaga kependidikan di SMA 2 Merangkin. Kemudian kepribadian baik semuanya. Kemudian wawasannya juga luas, karena apabila ada hal-hal yang baru dengan pengajaran, itu SMA 2 Merangkin akan mengadakan in-house training namanya. Nanti kalian apabila Bapak Ibu in-house training, kalian nanti ada kegiatan yang diberikan khusus, ada in-house training. Jadi besok kalian, oh kok ada kegiatan ini pada waktu tatap muka, oh iya dulu pernah di Buke sudah pernah menerangkan pada waktu ada wawasan Wiyata Mandala pada waktu MPLS. Kemudian berikutnya, terciptanya lingkungan yang aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Nah, di sekolah kita juga sudah tersedia anak-anakku lingkungan aman, karena di depan sudah ada satpam. Tapi satpamnya tidak galak, ramah. Karena apa? Harus berhubungan yang baik dengan orang-orang yang keluar masuk di SMA 2 Merangkin. Jadi satpamnya akan ramah. Suasana bersih, bersih karena ada tenaga kebersihan. Tertib, punya aturan-aturan yang pasti. Indah, jelas indah sekali kalau kalian ke sini. Karena kita ada di lereng TVRI, di mana perbukitan kita akan memandang, ya Allah, nyaman sekali, indah sekali. Di
di pagi hari maupun di sore hari, sehingga akan menambah kenyamanan kalian belajar apabila tatap muka. Kemudian tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. Nah, di depan tadi sudah saya mengatakan untuk bisa melaksanakan sekolah dengan nyaman sesuai dengan urgensi wawasan Wiyata Mandala, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, agar masyarakat berpartisipasi, maka kita harus menjalin hubungan yang baik. Masyarakat kita yang paling dekat tadi saya sudah memberi contoh SMP 3 dan kampus terpadu yang lainnya SD maupun ini. Dan di tetangga-tetangga yang di depan-depan kita juga membina hubungan yang baik dengan tetangga. Pada waktu kita mengadakan kegiatan sosial, masyarakat di sekolah kita, di lingkungan sekolah atau yang nominasi diutamakan apabila kita ada baksos, itu yang diutamakan daerah atau lingkungan kita sekitar. Kemudian yang berikutnya, adanya hubungan yang harmonis secara timbal balik antara orang tua, murid dengan warga sekolah. Tadi, kalau ada sesuatu, orang tua akan diberitahu. Oleh karena guru, kepala sekolah, siswa maupun orang tua harus saling bahu-membahu untuk menciptakan suasana yang harmonis sesuai dengan cita-cita di sini. Menyekolahkan siswa putranya ke sini itu untuk apa? Tentunya kan untuk masa depan yang lebih baik. Kalau tadi saya mengatakan dengan sistem mobilitas terbuka tadi, punya kesempatan untuk mengubah status dan kedudukan. Dari kedudukan yang rendah menjadi kedudukan yang tinggi, kan untungnya gitu. Oleh karena itu, orang tua pun harus baik terhadap guru-guru. Siswa harus baik terhadap guru-guru. Demikian juga guru-guru harus baik pada orang tua maupun siswanya. Dengan penuh kasih sayang, guru akan memberikan ilmunya kepada kalian semuanya. Kemudian terciptanya disiplin warga sekolah, taati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, tadi karena salah satunya harus seperti itu agar tercapai suasana yang diinginkan, cita-cita atau sesuai visi misi sekolah, maka tercipta disiplin para warga sekolah dengan mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian adanya hubungan kekeluargaan yang akrab dan harmonis di antara para warga sekolah, tadi sudah sama dengan yang di atas. Tadi ada hubungan timbal balik tadi, kemudian tumbuhnya semangat seluruh warga sekolah untuk maju dan bekerja keras. Ini utama, penting sekali. Dengan adanya semangat seluruh warga sekolah untuk maju dan bekerja keras, SMA 2 Merangkayan insya Allah kedepannya akan semakin maju dan semakin jaya. Itu yang kita inginkan dan akan mencetak kalian menjadi generasi penerus bangsa yang berguna di mana saja berada. Demikian anak-anakku, apabila ada kekurangannya Ibu mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.